Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kenny Cristiano Alvarez dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester saya dengan mata kuliah kimia. Oke, jadi berikut adalah soalnya nih. Asam klorida dapat bereaksi dengan logam besi menghasilkan gas hidrogen. Reaksinya Fe tambah HCl menjadi FeCl3 tambah H2. Bila direaksikan dengan 10 gram besi dengan 200 ml asam klorida 1, molar, berapa mililiter gas hidrogen yang dihasilkan jika bereaksi langsung terhadap temperatur 27 derajat Celcius dan tekanan 2 atm. Oke, jadi yang pertama kita tulis dulu aja nih, yang diketahuinya. Yang kita ketahui adalah kita memiliki 10 gram besi. Nah, ini kan masanya ya, berarti kita tulis saja di sini massa 10 gram untuk Fe-nya. Kemudian kita juga ketahui nih bahwa asam klorida ini dia memiliki volume sebesar 200 ml dan juga 1,5 molaritas gitu. Ini bukan mol, ini molaritas gitu, karena dia M besar gitu ya. Dan ditanya berapa mililiter gas hidrogen. Nah, setelah itu kita juga mengetahui bahwa kita memiliki 27 derajat Celcius pada tekanan 2 atm. Jadi kita tulis saja di sini terdapat 27 derajat Celcius yang kita harus ubah dulu nih teman-teman jadi 300 Kelvin dengan cara kita tambahkan dengan 273 gitu. Nah, setelah itu kita juga memiliki P itu adalah untuk tekanannya. Jadi kita memiliki 2 atm nih gitu. Nah, kita sudah mengetahui nih apa apa saja yang diketahui dan kita akan mencari berapa mililiter gas hidrogen gitu. Nah, berikutnya adalah kita mencari tahu nih mol dari Fe ini berapa. Nah, cara mencari mol dari Fe ini kan kita ketahui bahwa dia itu memiliki 10 gram. Kita mengetahui bahwa dia itu memiliki 10 gram. Nah, cara mencari mol itu adalah rumusnya kita membagi massa dengan AR-nya. Yang diketahui kita memiliki AR itu untuk Fe sendiri dia bernilai 56. Nah, artinya kita hanya perlu membagi 10 gram dengan 56. Hasilnya adalah 0,18 mol gitu. Nah, kemudian kita bisa mencari juga nih untuk mol dari HCl. Nah, jangan terbalik bahwa yang kita cari nih mol, bukan molaritas. Karena molaritas sudah diketahui di sini nih. Nah, caranya bagaimana? Kalau misalnya kita sudah mengetahui molaritas dan juga volume, kita tidak usah menggunakan rumusan seperti yang kita mencari Fe tadi. Kita menggunakan adanya gram atau massa dan juga AR. Karena di sini kita sudah ketahui bahwa molaritas dari HCl ini ada 15, kita hanya perlu mengalihkan 15 ini dengan 200. Nah, kita mengalihkan 1,5 maaf, bukan 15, 1,5 dengan 200 menjadi 0,3 mol gitu. Jadi kita sudah dapat untuk nilai dari 0,3 molnya juga nih. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita akan menggunakan metode MRS atau yang juga sering disebut sebagai mula-mula, reaksi, dan setimbang. Setimbang ini mungkin biasanya lebih dikenal nilai final atau nilai akhir gitu. Nah, jadi kita akan nulis dulu nih rumus yang pertama yaitu Fe tambah HCl itu sama dengan FeCl3 tambah H2 gitu. Ini kan rumusan reaksi senyawa yang pertamanya ya, gitu ketika Fe ditambah HCl. Nah, cuman teman-teman perlu diingat bahwa untuk reaksi yang ini belum balance nih teman-teman, belum setimbang gitu. Nah, dia belum setimbang karena kan nggak mungkin di sini kita punya Cl-nya ada 3 nih kan Cl3, tapi di sini Cl-nya cuma 1 dan juga H-nya kan ada 2 nih. Tapi di sini hanya masih 1 nih gitu kan. Oke, caranya gimana? Caranya kita lihat dulu untuk yang HCl ini kan kita mau nih Cl-nya ada 3. Oke, kita bisa tulis dia 3 di sini. Nah, cuman di sini kan terdapat H juga ya. Nah, terdapat H. Kalau misalnya kita tulis 3 HCl, untuk Cl ini sudah benar, tapi untuk H-nya masih belum nih teman-teman. H-nya ini masih perlu kita jadikan setimbang karena kan dia malah kelebihan gitu kan. Nah, salah satu caranya adalah kita bisa mengalihkan si H ini menjadi 3 di sini, teman. Kita kalikan dia dengan 3 supaya apa? Supaya dia bisa menjadi 6. Nah, setelah itu kita kalikan dia 3 di sini dan dia akan menjadi 6. Nah, kemudian kita memerlukan berarti 6 HCl kan, teman-teman. Nah, kita memerlukan 6 HCl nih berarti di sini, teman-teman. Nah, untuk Cl-nya di sini supaya Cl3 bisa menjadi 6 juga, nah kita perlu mengalihkan dia dengan nilai 2 gitu. Kita perlu mengalihkan dia dengan nilai 2 agar Cl-nya bisa menjadi 6. Bagaimana dengan Fe? Nah, untuk Fe di sini kita juga perlu mengalihkan dia yang dari ruas sebelah kiri, kita harus mengalihkan dia dengan 2 agar semuanya sama gitu. Fe-nya ada 2 dan hasil akhirnya juga ada 2. Kemudian HCl kita juga punya 6 HCl di sini. Dan di sini kita punya hanya ada 6, hanya ada 6 dan Cl-nya pun juga ada 6 di sini kan Cl3 dikali 2 ya gitu. Nah, berikut sudah saya tuliskan di bawah sini untuk nilai balance-nya gimana.
Nah, berikutnya kita akan menggunakan yang namanya itu MRS. Nah, mula-mula ini kan kita diketahui bahwa kita memiliki 0,18 mol dan juga 0,3 mol untuk HCl gitu kan. Jadi 0,18 mol Fe dan juga 0,3 mol HCl. Nah, kita tulis aja nih di sini nih untuk 0,18-nya dan juga 0,3. Nah, yang di sini kenapa kita strip dulu, kita nggak kasih apa-apa karena memang kita kan belum tahu ya untuk hasil akhirnya berapa. Sampai kita menggunakan sampai kita pada tahapan reaksi. Pada tahapan reaksi ini kita kan menggunakan perbandingan ya. Jadi kalau misalnya 0,18 dan 0,3 ini kan dia dari awal-awal. Nah, kalau dari sini tuh gimana? Kita menggunakan perbandingan yang tadi dari yang sudah kita balance-nya ini. Untuk 2 sama Fe ini kan 1:3 ya. 1:3 gitu kan. Jadi kita tulisnya di sini 0,1 dan 0,3. Begitu juga untuk yang sebelah kanannya ini. Perbandingannya kan 2 dan 3 kan ya. 2 dan 3 gitu kan. Di sini kan 3H2 ya. 3H2. Nah, kita tulis di sini 0,1. Kita tulis di sini 0,1 dan juga di sini 0,15. Begitu juga untuk yang sebelah kiri. Nah, salah satu dari mereka pasti habis gitu. Salah satu dari mereka pasti habis. Dan yang kita ketahui habis adalah untuk nilai dari si 0,3-nya ini. Jadi 0,3 ini untuk HCl ini sudah habis gitu. Kita bisa coret. Karena nanti kita akan kurangin nih hasilnya nih gitu. Jadi mulai dari yang kiri untuk 0,18 untuk nilai Fe-nya ketika kita kurangin 0,18 dikurangi dengan 0,1 hasilnya ada 0,08. Nah, di sini hasilnya kan habis ya. Ini artinya sudah habis nih, teman-teman. Ini artinya sudah habis dia nilainya. Gitu, sudah nggak ada lagi. Kemudian, untuk yang nilai di sini, ini saya anggap saja 0 gitu. Ini anggap aja 0, di sini juga 0. Jadi kayak kalau 0 dikurangin yang nilai ini, ya hasilnya tetap ini kan gitu. Tuh, anggap aja nggak ada, jadi kita langsung bawa dia turun aja gitu. Langsung bawa dia turun aja. Nah, setelah itu, kita kan sudah tahu nih, molnya dari si H ini berapa gitu kan. Nah, ini akan menjadi clue terbesar kita nih untuk mencari tahu berapa mililiter atau berapa sih volume yang dibutuhkan gitu loh, atau yang dihasilkan gitu sama si hidrogen ini. Caranya gimana? Kita akan menggunakan rumus PV-NRT di sini. Nah, rumus PV-NRT ini akan membantu kita untuk mencari nilai dari si V, dari volumenya. Karena kan kita sudah ketahui kita memiliki variabel, kita memiliki P, dan juga kita memiliki T gitu kan. Ya, ini sudah menjadi dua clue yang bagus nih gitu kan untuk kita menggunakan rumus PV-NRT. Nah, untuk R di sini nilai adalah 0,082, dia seperti proporsional konstanta, jadi nilainya sudah pasti tetap 0,082. Kemudian kita bisa masukin di sini ada P itu menjadi 2 ya, kan tadi sesuai di soal yang sudah diberi ya, P-nya itu kan 2 atm gitu ya, P-nya kan 2 atm, jadi kita tulis aja di sini, dan yang kita mau ceritakan adalah nilai V ya. Nilai V yang kita mau ketahui, kan tanya nih berapa ml gas hidrogen ya, berapa ml gas hidrogen yang kita ingin ketahui. Nah, setelah itu, untuk N, ini kan adalah N itu adalah mol kan ya, mol dari si hidrogen. Jadi mol dari hidrogen itu tadi kita sudah ketahui bernilai 0,15 gitu, 0,15. Nah, di sini kan jadi nilai 0,15 nih untuk molnya. Kemudian untuk T-nya kita akan menggunakan 300 Kelvin. Jadi kita nggak pakai yang 27 tadi. Kalau misalnya kita pakai 27 nanti salah hitungannya. Setelah itu ya kita akan menggunakan aljabar biasa saja gitu kan. P itu sama dengan ya berarti 0,15 dikali dengan 0,02 dikali dengan 300 dibagi 2 gitu. Nah, hasilnya adalah 1,84 liter atau bisa teman-teman tulis sebagai 18,4 liter gitu. Nah, ini 18,4 mililiter gitu. Ya, gitu. Nah, ini adalah hasilnya nih teman-teman sudah kita dapat gitu menggunakan rumus PVNRT dan juga rumus MRS gitu. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.